Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 20 Juni 2025 dengan judul Parfum Lalat Mati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Pengkhotbah 10 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Hanya itu yang dia berikan. Saya dan adik saya berseru dengan keberatan ketika ayah memberikan sebuah botol kecil kepada ibu untuk ulang tahunnya. Dengar anak-anak, ini adalah parfum bunga lilac, katanya sambil memeluk ayah erat-erat dengan ciuman ekstra panjang. Dan daunnya sangat harum. Kami tahu bahwa ibu mengira itu adalah hal yang spesial. Tetapi apa sebenarnya? Par, apapun sebutannya. Kemudian dia membuka toples kecil yang lembut dan membiarkan aromanya menyelimuti hidung kami. Dan kami mulai menyadari nilai dari hadiah kecil itu. Beberapa menit kemudian kami dengan acuh tak acuh bertanya kepada ayah, bagaimana caranya orang-orang membuat parfum? Saya tidak tahu, katanya sambil mengaruk dagunya dan menyerangi. Mungkin dengan ekstra lalap. Pintu belakang terbanting saat kami berlari menuju gudang tempat semak-semak bunga lilac tumbuh. Segera kami memiliki piring pai yang dipenuhi dengan bunga lilac segar. Penangkapan lalat sedikit lebih sulit, tetapi kami berhasil mendapatkannya cukup banyak dan dengan hati-hati menaburkannya di atas bunga yang harum itu. Selanjutnya apa? Kami bertanya-tanya. Itu masih bukan parfum. Setelah banyak pertimbangan kami memutuskan untuk menambahkan air dan memasak seluruh ramuan di bawah matahari. Setelah selesai kami akan menyeranginya ke dalam botol yang bagus dan memberikannya untuk ibu. Saat aroma manis memenuhi ruangan, dia akan berseri-seri dan memeluk kami erat-erat. Kami tidak sabar menunggu. Kami menaruh wajahnya di atas atap kandang ayam dan pergi bermain. Setiap beberapa jam kami memeriksanya dengan cermat. Namun aromanya seolah semakin menjauh dari aroma manis yang kami harapkan. Dalam 1 atau 2 hari, karir kami sebagai pembuat parfum bunga lilac yang bagus telah berakhir. Beberapa tahun yang lalu ketika saya menceritakan kisah itu kepada ibu, dia tidak pernah mengetahuinya. Dia mulai menangis dan memeluk saya erat-erat, seolah-olah saya telah melakukan sesuatu yang istimewa. Baginya, cinta tidak ditunjukkan oleh kesemarakan hadiahnya, melainkan oleh perasaan yang terdapat di dalamnya.
Ketika kemudian saya menemukan perkataan bijak tentang lalat mati di dalam parfum, saya berpikir betapa itu benar. Tetapi bagaimana Salomo tahu? Saya ingin tahu apakah dia pernah memberi parfum lalat mati kepada ibunya. Apakah hadiah cinta adalah sebuah kegagalan, bahkan ketika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan? Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk memberikan sedikit cinta? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.